Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 6 akan membahas PowerPoint dengan judul analisis karbohidrat. Perkenalkan, saya Mario Julian Taborian dengan NIM D1B12325. Nama saya Marcella Resadale dengan NIM D1B12326. Nama saya Indah dengan NIM D1B12362. Nama saya Nur Amalia Imran dengan NIM D1B1232290. Saya atas nama Rahminur dengan NIM D1B1232279. Saya akan membahas tentang pengertian analisis karbohidrat, di mana analisis karbohidrat adalah rangkaian metode ilmiah yang digunakan untuk mengetahui keberadaan, jenis, struktur, serta jumlah kandungan karbohidrat dalam suatu bahan, baik yang berasal dari pangan maupun non-pangan, di mana analisis ini mencakup pemeriksaan kualitatif, identifikasi ada atau tidaknya karbohidrat dan sejenisnya, serta kuantitatif, yaitu untuk menghitung kadar karbohidrat secara tepat, di mana secara definisi analisis karbohidrat dapat dipahami sebagai suatu proses sistematis dalam ilmu kimia dan biokimia untuk menguraikan, mempelajari dan mengukur komponen karbohidrat, mulai dari gula sederhana atau monosakarida, gula ganda atau disakarida, dan hingga polisakarida yang kompleks, di mana dengan tujuan untuk mengetahui sifat fungsional, peran, dan kontribusinya terhadap bahan yang dianalisis. Selanjutnya ada macam-macam karbohidrat beserta perbedaannya. Ada dua macam karbohidrat yang kita temui dalam makanan. Pertama, ada karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana adalah karbohidrat yang terdiri dari molekul gula tunggal atau monosakarida atau gula-gula atau disakarida, rangkaian pendek yang mudah dicerna oleh tubuh. Karena hanya memerlukan sedikit waktu untuk dicerna, maka karbohidrat sederhana dapat memulihkan energi kita dengan cepat. Namun, karbohidrat ini tidak terlalu baik digunakan sebagai dasar bahan makanan untuk orang yang diet, karena waktu cerna yang cepat menyebabkan cepat dibakar di dalam tubuh dan menjadikannya cepat lapar kembali. Kemudian ada beberapa contoh karbohidrat sederhana, meliputi yang pertama ada glukosa. Ini adalah gula darah utama dan sumber energi instan untuk tubuh. Kemudian ada fruktosa, ditemukan dalam buah dan madu. Lalu ada sakarosa, gula meja yang terdiri dari glukosa dan fruktosa. Kemudian ada laktosa, gula dalam susu. Kemudian ada maltosa, ditemukan dalam biji-bijian dan makanan olahan. Lalu selanjutnya yang kedua ada karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ini terdiri dari rantai panjang molekul gula atau polisakarida, atau molekul gula yang lebih besar dan lebih kompleks yang membutuhkan lebih lama untuk dicerna dan diserap oleh tubuh. Makanan yang mengandung karbohidrat kompleks cenderung memberikan energi yang lebih tahan lama dan membuat merasa kenyang lebih lama. Beberapa contohnya, pertama ada amilosa. Inilah bentuk linear dari pati yang ditemukan dalam biji-bijian dan umbi-umbian. DIY ini cenderung membentuk gel ketika dimasak. Kemudian ada amilopektin. Ini adalah bentuk bercabang dari pati yang juga ditemukan dalam biji-bijian. Yang ini lebih mudah dicerna dan lebih cepat memberikan energi dibanding amilosa. Kemudian ada serat pangan. Ini adalah karbohidrat kompleks yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Pertama, serat pangan ini ditemukan dalam sayuran, buah-buahan, dan sumber makanan nabati lainnya. Lalu yang terakhir ada glikogen. Ini adalah karbohidrat kompleks yang disimpan dalam hati dan otot sebagai cadangan energi. Lalu slide selanjutnya, di sini ada perbedaan, mulai dari perbedaan strukturnya. Kalau karbohidrat sederhana, molekul gulanya tunggal atau ganda. Kalau kompleks, dia itu rantai panjang molekul gula. Kemudian dari segi pencernaan, karbohidrat sederhana lebih cepat dicerna, kemudian kalau kompleks dia itu lebih lambat dicerna. Lalu ada sumber energi. Untuk yang sederhana, energi cepat tetapi tidak bertahan lama, tetapi yang kompleks, energi stabil dan bertahan lama. Kemudian ada untuk contoh makanannya, sederhana itu seperti gula pasir, sirup, permen, buah-buahan tertentu. Kalau karbohidrat kompleks itu ada gandum utuh, sayuran, kemudian kacang-kacangan dan biji-bijian.
metode analisis karbohidrat terbagi menjadi dua, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif, di mana analisis kuantitatif karbohidrat digunakan untuk menentukan kadar dari suatu karbohidrat. Pada penentuan kadar karbohidrat digunakan metode Loeff's curve, di mana analisis kuantitatif karbohidrat dalam suatu bahan yaitu dengan cara kimiawi, cara fisik, cara enzimatik atau biokimiawi, dan cara kromatografi. Penentuan karbohidrat yang termasuk polisakarida maupun oligosakarida memerlukan perlakuan pendahuluan, yaitu dihidrolisis terlebih dahulu sehingga diperoleh monosakarida. Penentuan karbohidrat dengan cara kromatografi adalah dengan mengisolasi dan mengidentifikasi karbohidrat dalam suatu campuran. Isolasi karbohidrat ini berdasarkan prinsip pemisahan atau campuran berdasarkan perbedaan distribusi rasionya pada fase diam dan fase gerak. Untuk mengidentifikasi adanya polisakarida, dapat digunakan kromatografi lapis tipis dengan cara menghidrolisis terlebih dahulu dengan asam. Hal ini karena polisakarida perlu diderivatisasi agar dapat terlihat pada lempeng kromatografi dan sulit larut dalam metanol. Karbohidrat terikat kuat pada fase diam sehingga fase gerak yang digunakan harus sangat polar. Fase gerak yang sering digunakan adalah butanol, piridin, dan air. Analisis kualitatif karbohidrat bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi ada tidaknya karbohidrat dalam suatu bahan. Analisis ini antara lain uji Mollis, uji Bervoet, uji Benedict, uji Seliwanov, uji Antron, dan uji Vehling, dan uji yodium. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam uji analisis karbohidrat. Di mana uji analisis karbohidrat ini dia dibagi menjadi dua, yaitu uji kualitatif dan uji kuantitatif. Uji kualitatif ini digunakan untuk menunjukkan keberadaan karbohidrat melalui perubahan warna, sedangkan kalau uji kuantitatif ini dia digunakan untuk mengukur jumlah karbohidrat. Contoh uji kualitatif dia meliputi beberapa. Yang pertama itu ada uji Mollis, uji Lodin, uji Benedict, uji Bervoet, dan uji Seliwanov. Sedangkan kalau uji kuantitatif itu dia meliputi uji DNS dan uji kromatografi cair. Selanjutnya kita akan membahas tentang uji kualitatif karbohidrat. Ini dia bertujuan untuk mendeteksi keberadaan dan jenis karbohidrat dalam sampel. Uji kualitatif yang pertama itu ada uji Mollis. Uji ini umumnya yang membuktikan adanya karbohidrat secara keseluruhan. Reaksi positif akan menghasilkan warna ungu pada larutan. Yang kedua yaitu ada uji Benedict. Ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya gula bereduksi. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna merah bata. Uji yang ketiga yaitu ada uji Lodin. Ini digunakan untuk mendeteksi polisakarida seperti amilum. Jika ada amilum akan terbentuk warna biru kehitaman. Yang keempat itu ada uji Bervoet. Uji ini digunakan untuk membedakan antara monosakarida dan disakarida. Uji ini bereaksi lebih cepat dengan monosakarida membentuk endapan merah bata. Yang kelima itu ada uji Seliwanov. Ini digunakan untuk mendeteksi gula ketosa. Uji ini menghasilkan warna merah yang intens jika ada fruktosa atau ketosa. Yang kedua yaitu uji kuantitatif karbohidrat. Uji ini dilakukan untuk mengukur jumlah kadar atau konsentrasi karbohidrat dalam sampel. Yang termasuk dalam uji ini yaitu ada uji yang menggunakan metode DNS, di mana metode yang sering digunakan untuk mengukur gula bereduksi secara kuantitatif menggunakan teknik kolorimetri. Kedua yaitu ada uji Antron. Teknik kimia yang menggunakan reaksi Antron untuk mengukur jumlah karbohidrat. Yang ketiga itu ada kromatografi cair, yaitu kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Teknik pemisahan dan identifikasi karbohidrat yang lebih kompleks. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang analisis golongan karbohidrat. Nah, di sini kami mengambil contoh analisis golongan karbohidrat dari jurnal Sintesis yang berjudul Analisis Kandungan Karbohidrat dan Asam Askorbat
pada sari buah mentau dengan metode kuantitatif. Nah, adapun beberapa reaksi yang digunakan dalam jurnal tersebut, yang pertama yaitu FeC 3 sebanyak 1% dan NaHCO 3 sebanyak 5%. Nah, cara kerjanya atau prosedur kerjanya yaitu sebanyak 1 ml sampel ditambahkan dengan beberapa tetes NaHCO3 5% dan FeC L3 sebanyak 1%. Nah, alasan penambahan bahan reaksi tersebut yaitu karena terjadi reaksi redoks dalam suasana basah dipengaruhi oleh penambahan NaHCO3, asam askorbat teroksidasi dengan ion Fe3+ direduksi menjadi ion Fe2+. Nah, perubahan warna yang terjadi yaitu dari jingga menjadi ungu. Nah, adapun reaksi yang kedua yaitu KMNO4 0,1%. Nah, cara kerjanya yaitu sebanyak 1 ml sampel ditambahkan dengan beberapa tetes KMNO4 0,1%. Nah, alasan penggunaan reaksi tersebut yaitu karena asam askorbat dioksidasi dalam MnO4 dalam suasana asam melepaskan ion H+ dengan menjadi asam dihidrokorbat. Nah, perubahan warna yang terjadi yaitu jingga menjadi kecoklatan. Kemudian reaksi yang ketiga yaitu ring metilen biru. Nah, cara kerjanya yaitu diambil sebanyak 1 ml sampel ditambahkan dengan beberapa tetes metilen biru dengan diinkubasi pada suhu 40 derajat Celcius selama 3 menit. Nah, alasan penambahan bahan atau reaksi tersebut yaitu terjadi reaksi redoks yang menyebabkan terbentuknya leukometilen biru dan asam desikorbat. Nah, perubahan warna yang terjadi yaitu dari jingga menjadi biru tua. Nah, reaksi yang terakhir yaitu AgNO3 1%. Nah, cara kerjanya yaitu 1 ml sampel ditambahkan dengan beberapa tetes AgNO3 1% dengan Aquades. Nah, alasan penambahan bahan atau reaksi tersebut yaitu karena terjadi reaksi redoks asam askorbat teroksidasi membentuk asam dihidrokorbat dan ion Ag+ direduksi menjadi Ag yang mengendap berwarna hitam. Nah, perubahan warna yang terjadi dalam reaksi tersebut yaitu terbentuk endapan warna hitam.